Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Surya Wijaya. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik kedua, yaitu tentang rangkaian seri paralel. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rangkaian listrik yang pertama, yaitu tentang komponen resistor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika resistor itu dipasang secara seri maupun paralel, hasilnya akan seperti apa. Oke, kita akan membahasnya lebih detail pada pertemuan ini. Oke, nah, rangkaian resistor ini rangkaian resistor seri ya. Jadi poin-poinnya adalah seperti ini. Ini poin pertama. Resistor yang disusun seri selalu menghasilkan resistansi yang lebih besar. Ini poin pertama. Lalu pada rangkaian seri arus yang mengalir pada setiap resistor sama besar. Nah, ini poin kedua. Poin ketiga, R1, R2, R3 dan seterusnya disusun secara seri. Ini kita dapat menyebutnya sebagai RS, resistor seri. Di mana besarnya RS itu sama dengan R1 ditambah R2 sampai Rn. Jika semua Rn disusun sama, maka dapat tulis seperti ini. Jadi intinya adalah ini. Ini adalah intinya. Jika resistor itu dipasang seri, maka semua total hambatannya adalah penjumlahan dari setiap hambatan tadi, setiap hambatan. Oke. Contoh seperti ini. R1, R2, R3 ini kalau digabung itu sama dengan jadi gini ya, kalau digabung jadi RS ya, R1, R2, R3 hambatan totalnya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 itu sama dengan RS, hambatan total seri. Ini adalah ilustrasi rangkaian resistor secara seri ya. Anggap resistor itu adalah saklar, ibaratkan analogi, dianalogikan resistor itu adalah sebagai saklar. Ketika saklar S1 dan S2 dipasang seri ya kan, ketika dia menyambung, ini kan menyambung, maka baterainya akan hidup. Jika S1 dibuka ataupun tidak nyambung, atau kita katakan tidak nyambung, berarti lampunya mati karena dia terbuka di sini, dia nggak nyambung. Kalau misal S1-nya nyambung tapi S2-nya yang buka, ya sama saja, lampunya tetap mati, nggak ada arus yang mengalir di sini. Itu ilustrasi. Lalu untuk rangkaian resistor paralel, ini adalah poin-poinnya. Resistor yang disusun secara paralel selalu menghasilkan resistansi yang lebih kecil. Kebalikan ya, kalau seri tadi hambatan totalnya, ini kan totalnya, resistor totalnya itu akan lebih besar. Tapi kalau dipasang paralel, hambatan totalnya akan lebih kecil. Pada rangkaian paralel, arus akan terbagi pada masing-masing resistor, tetapi tegangan pada ujung-ujung resistor sama besar. Jadi ketika dipasang seri dan paralel itu sangat berkebalikan. Kalau dipasang seri tadi kan arusnya sama, tapi kalau dipasang paralel arusnya berbeda-beda. Jadi berkebalikan. Pada rangkaian resistor di samping untuk satu, nah ini intinya di sini. Jika resistor itu dipasang paralel, maka rangkaian R totalnya itu seperti ini. Ini perlu diingat-ingat.
Cara mengetahui nilai R total. Jika semua R yang disusun sama besar, maka tinggal ditulis seperti ini. Ini jika sama besar ya. Jika R-nya sama besar, maka bisa menggunakan rumus ini. Jika R-nya sama besar. Tapi kalau R-nya beda, maka kita menggunakan rumus yang pertama ini. Kalau setiap R ini nilainya sama besar, maka kita menggunakan rumus kedua. Jadi ini ilustrasi rangkaian paralel. Kalau seri kan tadi kan langsung seri gitu ya, tapi kalau paralel dia bercabang. Jadi ada cabangnya. Misal R1, R2, R3. Hambatan totalnya itu RP. Jadi total ketiga resistor ini adalah RP. Rumusnya RP itu adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, seperti itu. Nah, ini ilustrasi rangkaian resistor secara terpisah, secara paralel. Nah, ini kan dipisah maksudnya. Dicabangkan. Kalau yang seri tadi kan nggak bercabang, langsung deret gini. Tapi kalau paralel dia terpisah, ini dicabang. Pencabangannya. Kalau misal S1 dan S2 ini bersambung ya kan, nyambung, maka lampunya akan hidup. Kalau S1-nya tidak nyambung, S2-nya masih nyambung, lampunya masih tetap hidup ya kan, karena dia bercabang. Sama kalau S1-nya nyambung, S2-nya kebuka nggak nyambung, istilahnya open nggak nyambung, berarti tetap lampunya masih hidup. Tapi kalau dua-duanya tidak menyambung, maka lampunya mati. Itu ilustrasinya ya. Jadi sifat paralel dan seri ini saling berkebalikan, intinya saling terbalik. Contoh soal. Nah, hitung nilai resistor pengganti di bawah ini. Ini kan dipasang seri kan? Ini dipasang seri. R1 sama dengan 2, R2 4, R3 3 ohm. Nah, RS-nya berapa? Nah, kalau seri berarti kan tinggal ditambah kan? Ini tinggal ditambah kan? Tinggal ditambah. Berarti RS sama dengan 2 tambah 4 tambah 3. RS sama dengan R1 tambah 3. 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Nah, ini untuk contoh paralel. Hitung nilai resistor pengganti yang dirangkai seperti di bawah ini. Kalau dipasang paralel, maka rumusnya paralel apa tadi? Rumusnya paralel kan ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ini kan 1 per RP itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini rumusnya paralel ya. Penyelesaiannya ya kan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tinggal dimasukkan saja R1-nya 20, R2-nya 30. Nah, ini kan karena 20, ini 30, ini 30. Penyebutnya disamakan dahulu. Jadi karena 20, 30, 30 pakai penyebut 60. Kalau pakai penyebut 60 berarti kan 2 ini kan 3 kalinya kan. 2 kali 3 6 ini kan 3. 2 kali 20 kali 3. Berarti kalau penyebutnya kali 3, pembilihannya kali 3. 3. Nah, ini 30 ini 2 kalinya. Ini juga 2 kalinya. 2 2. Oh, ini 60 ya. Tipe ini. 1 per 60 harusnya. 1 per
Ini 1/60 harusnya. Nah, di sini soalnya R3 60, 1/60. Nah, ini karena sudah 60 semua, tinggal 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Berarti kan 1/RP itu sama dengan 6/60 kan. Berarti kan tinggal dibalik, RP per 1 itu sama dengan 60/6. Nah, 60/6 itu berapa? Ya, 10 ohm. Jawabannya 10 ohm. Jadi seperti itu kalau menghitung paralel. Dibalik, kalau seri kan tinggal ditambah, kalau paralel dibalik. Contoh yang kedua, nah ini rangkaian seri paralel. Untuk menyelesaikan ini, ya, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menyelesaikan yang seri dahulu. Kalau kayak gini, nah, kita harus menyelesaikan yang seri dahulu. Nah, seri ini kan tinggal ditambah kan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi 2 tambah 4 kan 6. Berarti 6 6 6 6. Karena ini semua sama ya kan. Ininya sama semua, karena warnanya sama semua, berarti tinggal pakai rumus yang kedua. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ditambah dahulu 2 tambah 4 hasilnya 6 karena seri. Lalu paralel 6 ohm 6 ohm 6 ohm. Pakai cara yang pertama tadi, 1/RP sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3. Ketemu karena per 6 semua, berarti 3/6. Dibalik jadi 2 ohm. Atau pakai cara yang kedua. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang kedua. Ingat, cara kedua kita bisa pakai cara kedua hanya jika hambatannya itu sama besarnya. Karena ini hambatannya sama 6 ohm, maka kita bisa pakai cara kedua yang lebih simpel. Caranya gimana? Tinggal ya di itu aja, R nya karena sama R dibagi dengan jumlah totalnya. Karena jumlah totalnya ada 3, berarti dibagi 3, 6 ohm. 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa sekian untuk materi serial rangkaian seri dan paralel. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada saya langsung. Nanti akan saya jawab apabila ada kesulitan-kesulitan yang ada ketika pembelajaran materi ini, saat pemahaman materi ini. Sekian dari saya. Semangat belajarnya, jangan patah semangat, jangan gampang menyerah dalam belajar. Pasti bisa untuk memahami materi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.